Ya teman-teman, hari ini tanggal 24 bulan 12 ya, di sesi akhir bursa sudah tutup, maka kita akan hitung harga wajar beberapa emiten ya. Untuk updatean mungkin nanti teman-teman ya, habis jam 18.00 mungkin disitu udah mulai stabil ya. Sekarang itu udah mulai stabil, kalau dulu sampai jam 8 stabilnya, kalau sekarang sudah mulai jam 6 juga sudah mulai stabil. Mungkin start dari jam 6, di uploadnya mungkin sekitar 40 menit ya, sekitar jam 7.30 lah kurang lebih ya untuk updateannya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan hitung harga wajar beberapa emiten. Metode yang saya gunakan harga wajar itu metode PR ratio sama PBP ya. PR ratio itu EPS TTM dikali dengan PR ratio selama 3 tahun, dan PBP yaitu harga buku dikali dengan PBP selama rata-rata PBP selama 3 tahun. Baik, ada emiten apa? Ada JHIAD. Ini kata teman kita, JHIAD ini katanya pesta baru mulai, maka kita akan lihat ya berapa sih ini harga wajarnya. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat net income-nya. Net income 13 ke 27 Jakarta International Hotel dan Development ya. Ini untuk kuartal 3-nya dari 13 ke 27, artinya bagus teman-teman, ada peningkatan luar biasa. Kuartal 2 dari rugi ke untung 30 miliar, luar biasa juga. Kuartal 1 dari 25 ke 11 miliar. Mungkin ini ada agak penurunan ya. Kita lihat untuk revenue-nya. Revenue-nya dari 376 miliar ke 414, bagus, ada peningkatan luar biasa. Kuartal 2 dari 333 miliar ke 390, ada peningkatan juga. Kuartal 1 353 ke 371, berarti bagus teman-teman ya. Jadi secara revenue-nya bagus teman-teman, berarti ini net income juga keren teman-teman, karena ketika dia kuartal 1-nya revenue-nya bagus, walaupun ada penurunan, tapi di sini cenderung dia memberikan marketing yang baik teman-teman ya. Dia terus meningkatkan kinerjanya untuk per kuartalan ya. Nah untuk PR ratio sekarang ya, EPS-nya ada nggak? 3872. Baik, PR ratio-nya 31.38, artinya ya berapa kali itu, 21 kali lebih mahal ya. Tapi kita akan lihat berapa sih rata-rata PBP, rata-rata PR ratio itu berapa coba. JHIAD kita 10 tahun di 63 ya. Di 63 berarti betul ini dalam posisi murah gitu teman-teman ya untuk JHIAD ini. 31 itu berarti kan biasa juga dijual di harga, tadi berapa? Pindahin ke sini deh. 63 ya. Selama 3 tahun itu 63. Oke, kita lihat untuk harga bukunya, PBP-nya PBP-nya 0,78, murah teman-teman ya. Untuk harga bukunya 1.500, sekarang 1.215, betul ya, murah. Untuk DER-nya 0,07, sedikit teman-teman, hutangnya bagus nih, 0,07 ya. Terus untuk ROE-nya 2.48. Nah, secara ROE ini kurang baik ya. Dia tidak bagiin dividen. Cash ada 490 miliar, equity-nya 3,6 triliun, dan hutangnya cuma 242 miliar. Jangka panjangnya 125, jangka pendeknya 117, masih bisa dibayar lah teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ya. Ini berapa EPS-nya? 3872. 38.72 dikali rata-rata PR rasionya 6327. 63.27 di 2449 teman-teman ya untuk harga wajarnya. Mungkin teman kita juga bilang untuk 7 tahunan ini baru mulai, mungkin bisa aja teman-teman ya, karena harga wajarnya itu di angka 2000-an, 2400, sekarang 1200, masih ada sekitar berapa poin lagi teman-teman tuh ya, masih lumayan ya, masih lumayan banyak, 244 ya. Berapa nih kalau kita kurangin dari harga sekarang? 1215 mana? 1215, lumayan 1200 poin lagi gitu ya untuk harga wajarnya gitu ya. Nah, kita balikin lagi deh. Oke, kita langsung hitung harga wajar berdasarkan PBP ya. Kita lihat PBP-nya berapa ini? 1563.20. 1563.20. 1563.20 dikali dengan PBP rata-ratanya berapa ini? Selama 3 tahun.
0,27. 0,27 berarti sekarang lagi mahal teman-teman ya. 0,7 itu mahal ya. 422 teman-teman ya. Betul kan? 1563 1563. Terus untuk harga bibit rata-rata 3 tahunnya di 0,27 ya. Kalau sekarang 0,78 berarti sekarang dijual lagi mahal teman-teman. Soalnya biasa dijual di 0,2 ya. Nah, ini harga wajar berdasarkan PBB. Kita lihat dulu, kita tulis dulu sini ya. Tunggu sebentar ya. Nah, inilah harga wajarnya teman-teman ya. Berdasarkan PR rasio itu 2400, kemarin sudah 2700, berarti sudah tercapai ya harga wajar. Harga wajarnya sudah tercapai. Terus PBB-nya 422, artinya kalau sekarang lagi posisi mahal teman-teman ya. Nah, teman kita ada yang nyangkut di 1900 sama 2060 ya. 2060. Mana 2060 di sini ya? Nah, 2060 di sini waktu 2000-an ya. Nah, di sini mungkin area sini ya. Area sini mungkin pas mau nyentuh EMA 10 langsung diambil kali ya di sini ya. Nah, saya di sini teman-teman tidak melihat ada tanda-tanda kenaikan di area sini. Di sini ada si kepala kembar, kita gedein deh. Nah, di sini ada si kepala kembar, di sini juga tidak ada. Nah, hanya melihat di sini doang teman-teman. Mana? Nah, hanya saya melihat di sini doang teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita gedein lebih gede lagi. Nah, saya hanya melihat di sini ya, di area berapa nih? Di area 1900 teman-teman ya. Itu area kenaikan dari saya teman 1900. Jadi kalau teman-teman di 2060, kalau berdasarkan TA atau si kepala merah hanya ada di sini aja. Di sini, nah di sini juga ada gap kalau yang 1000. Nah, ini juga ada gap teman-teman ya. Nah, di sini ada gap 1400 juga ada gap. Artinya bisa ke sini teman-teman. Jadi bisa ke arah situ ataupun ke arah 1900-an ya. Itu berdasarkan kepala merah ya. Nah, kita akan lihat lagi berdasarkan pungutannya. Nah, sementara ini kita itu dulu sebentar ya. Nah, teman-teman, berdasarkan harga wajar kan sudah terkejar teman-teman di bulan Desember kemarin ya, tanggal 2 nih. Nah, sekarang 2400-nya malah melebihi harga 2400 ya. Artinya ini sudah melebihi waktu kenaikan ini 2400 berdasarkan harga wajarnya. Dikasih bonus berapa itu 700, 200, sekitar 500 poin ya. Dikasih lebih sekitar 500 poin. Jadi teman-teman, kalau menurut teman-teman ini baru dimulai, saya akan melihat ke sini teman-teman nih. Ini kan JIHD ya. Ini kita maksimalkan. Saya tidak menemukan data melebihi itu. Di sini aja hanya ke angka 2000 berapa nih? Di bawah ini ya, di bawah di bawah harga di bawah harga yang kenaikan sekarang gitu kan. Harga kenaikan sekarang 2700 kan ya. 2700 ya, di paling tinggi 2700. Makanya wah, saya bilang ini datanya dari, kalau istilahnya menurut sejarahnya yang hanya ke sini aja. Paling tinggi itu 2400 di sini teman-teman. 2000 berapa nih? Enggak, sekitar pokoknya di angka sini teman-teman ya. Ini nggak bisa di itu, coba lihat kalau di atas sedikit. Ini suka nggak pas teman-teman ya. Ya pokoknya kita lihat dari sini aja. Lihat dari sini ya, tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman hanya mengejar waktu tahun 2013 teman-teman. Ini tahun berapa kan? 2013 kan? Ya, baru tahun 2013 itu dia menembus si kepala merahnya ya di angka 2600, kan paling tinggi 2700. Nah, inilah harga tertinggi kemarin ketika dia tertinggi itu hanya menembus ini aja. Makanya kalau lebih daripada ini saya tidak menemukan datanya, karena berdasarkan sejarahnya hanya sampai ke 2600. Malahan dikasih lebih 100 poin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana kalau katanya ini hanya baru memulai gitu. Sekarang itu katanya lagi proses untuk koreksi dulu. Nah, maksud bilang ini datanya ngambil dari mana gitu kan teman-teman. Apakah dia istilahnya mau melebihi daripada harga kemarin kenaikannya gitu kan. Nih teman-teman ya,
Ini dikasih lebih kan 2670, paling tinggi itu disedaukan deh 3200-an gitu kan. Nah, yang paling tinggi sini ya di angkanya 2740-an ya, berarti dilebihkan 100 poin gitu kan. Makanya ini saya bilang yang saya tahu itu datanya seperti ini aja. Tidak ada data yang melebihi daripada harga sekarang. Karena berdasarkan harga wajar aja 2400. Ini sudah dikasih lebih ke angka paling tinggi kemarin di Sedau ke 3000. Jadi ini adalah upaya mungkin bisa aja ini menjadi area koreksinya teman-teman. Ini menjadi area koreksi, bisa aja seperti itu gitu ya. Cuman kalau melihat dari TA-nya MA10-nya ini cenderung ke bawah teman-teman, cenderung ke bawah, dan dia sudah mulai sedikit-sedikit menyentuh harga kewajibannya 1059. Nih gap-gap yang ini sudah mulai ditembus ya. Nah ini juga saya menarikkan ke 1059 gitu kan. Mungkin kalau kita ukur dari atas, kita ukur 30%-annya. Ini sekitar 30% di mana ya? Di sini ya. Ini udah 40 di sini 40% nih. Ada kenaikan kan. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau mau apabila dia turun lagi ketika ke 39, mungkin nanti kenaikannya hanya sampai sini aja, mungkin sampai sini nih. Jadi upayakan teman-teman kalau yang masih ada dananya, upayakan average aja untuk saat ini gitu ya. Bisa kalau ingin cepat mungkin bisa ke angka 1500 dulu gitu kan. Nanti kalau sudah ini kenaikan lagi, nanti teman-teman ukur lagi 30 apa namanya 30, nah ke sekitar sini lagi nih. Dari kenaikan sekitar di angka 900-an, mungkin nanti kejemput di tengah-tengah ini ya, di 119. Nah bisa jadi seperti itu teman-teman untuk cara pingin cepat kejemputnya. Atau teman-teman yang di 2000, tunggu aja teman-teman, tunggu aja dia ke bawah banget, karena di sini terlihat jelas ya, lihat jelas ini banyak sekali istilahnya tanda-tanda penurunnya terlihat jelas banyak sekali di sini ya. Sampai ke saja mau menarikkan penurunan sampai ke 359. Penurunan sampai ke 359. Kecuali dia itu ada pantulan dan si banar lokal cenderung akumulasi lagi. Sementara ini banar lokal terus jualan ya. Mereka jual banar lokal jualan. Banar poren bagaimana? Banar poren jualannya lebih banyak, pengambilannya sedikit. Dan ini yang ngambil banyak itu teman-teman kita ya. XC, YP, OD ya. Itu kadang-kadang teman-teman kita banyak di situ ya. Ada sedikit tanggal 23 itu kemarin ya. Ada poren sedikit ngambil, siapa nih poren sedikit ngambil? Ada AK, ada CC. Nah, makanya mungkin kenaikannya tidak bisa ke atas dulu mungkin gitu ya. Mudah-mudahan sih ini bisa teman kita bagus gitu ya. Kalau menurut saya mungkin bisa ke angka 1482, kalau enggak ke angka 196 di sini teman-teman. Karena hanya melihat kepala merah ya di sini aja saya. Sama di angka sini, di angka berapa? 1482 sama 1992, mungkin bisa ke arah situ. Karena kalau yang di 2600 ya kan sudah ketembus kemarin 2700 ya. Nah berdasarkan harga wajar seperti itu teman-teman. Kalau mau average nanti aja tunggu dulu sampai dia ke bawah. Sayang soalnya harga teman-teman sudah tinggi banget di 2060 sama 1900 ya. Nah, kalau untuk unting tapi untuk ke 1900 mungkin bisa gitu ya. Cuman hanya kejemput aja bisa itu teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau mau average ya, mau average tunggu aja MA10 nanti di bawah candle lagi ya. Itu upaya mungkin yang upaya untuk average-nya. Jangan teman-teman kalau ketika di MA10 masih di atas candle, artinya masih bisa downtrend ya, masih bisa downtrend. Tanda-tanda penurunan, setiap gapnya itu ada penurunan teman. Ini adalah wajib yang harus dipenuhi ya. Ini bahkan saya aja menarikkan ke 372 untuk penurunannya. Nah kalau dia istilahnya sideways terus di atas, terus MA10 sudah mulai di bawah candle, perhatikan nanti sekitar 30% dari arah penurunan di sini ya, ke angka 1000-an mungkin ya. Lihat MA10-nya di bawah candle enggak, dan si bandar lokal sudah akumulasi lagi, berarti dia mau ditaikin mungkin tidak terlalu tinggi, cuman hanya ke arah sini aja gitu ya. Karena setiap penurunan suka ada kenaikan. Perhatikan ketika turun naik dikit, turun ini mungkin akan naik dikit, nanti turun lagi naik dikit, tidak melebihi daripada bukitnya. Biasanya berdasarkan sejarahnya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk JIHD ini begitu teman-teman. Jadi kalau yang 2060 upayakan nanti kalau mau average tunggu di bawah aja, di paling bawahnya, karena dia punya sejarah sideways panjang. Ingat ya nih,
Lihat punya sejarah sideway panjang. Perhatikan ketika dia kenaikan, tidak pernah menyentuh bukit selanjutnya, ya. Pucuk, bukit, tapi tidak pernah melebihi pucukan. Nah, lembah dibikin lembah lagi, dibikin bukit kecil. Terus saya seperti ini teman-teman. Nanti ketika teman-teman sudah di bawah, sudah disupport ya di angka 300-an, lihat aja mas 10 nanti dikasih kenaikan dikit. Nah, manfaatkanlah ini nanti untuk keluar itu di area-area ketika sideways seperti ini. Kalau teman-teman yang menungguin lagi ya silahkan aja gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin tunggu aja pungutan daripada smart money nih. Smart money sudah mulai banyak, baru teman-teman sudah memperkirakan mau up gitu ya. Karena kecenderungan di sideways-nya ada ini untuk JIHD ini ya. Perhatikan ya, kecenderungan diangkatnya setelah sideways ada. Cuman teman-teman harus bersabar karena ini tidak di 50 kan, cuman dia ditransaksikan dengan baik. Nah, kebetulan kalau ditransaksikan dengan baik seperti ini itu. Nah, yang ditransaksikan dengan baik seperti ini, teman-teman tinggal nyari aja area habis tinggi dikit. Nah, tinggi dikit teman-teman ya. Itulah area-area nanti mungkin teman-teman bisa keluar. Ya. Mungkin smart money-nya nanti bisa udah keluar, baru teman-teman sudah mulai masuk lagi gitu ya untuk average ya. Harap bersabar aja teman-teman kalau tidak ingin duit teman-teman itu dimakan sama bursa ya. Artinya diserahkan gitu kepada bursa gitu ya. Nanti kedepannya kalau cinta dengan JIHD lebih baik ngambil di bawah, tunggu sampai dia naik aja. Jangan sampai teman-teman beli cinta sama JIHD, teman belinya di atas. Karena kecenderungan diangkatnya ini kan sedikit ya, bid dan offernya biasanya sedikit gampang angkatnya. Cuman keluarnya agak susah, kenapa harus pelan-pelan? Soalnya bid dan offernya cenderung sedikit. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk JIHD seperti itu ya. Jadi harga wajar sudah dihitung 2400. Kemarin juga si kepala merah sudah ketembus. Dia tidak meninggalkan si kepala merah lagi kecuali di mana nih? Di 1900. Ya, itu menurut pendapat saya ya, analisa saya seperti itu. Silahkan teman-teman kalau punya analisa lain silahkan gitu ya. Makanya saya bilang bagus tuh teman-teman yang menyatakan ini JIHD baru baru aja koreksi gitu kan, baru koreksi. Nah ini baru permulaan. Nah sedangkan setelah kenaikannya saya tidak melihat lagi harga teratasnya. Ini udah maksimal kan, udah maksimal dari mulai harga IPO nih teman-teman ya. Di 2005 di harga 500 ya, harga 500 dia langsung kecenderungan dia sih tidak pernah kurang daripada harga 100 ya. Mungkin teman-teman bisa beli di harga itulah gitu ya. Harga terendahnya minimal jadi 318, beri mungkin dibeli di 300-an lah teman-teman gitu untuk average-nya. Mungkin dari 2000 ketika teman-teman beli harga 300 karena lumayan berat turunnya bisa sampai ke agak di bawah 1000 gitu kan. Namun seperti itu teman-teman ya. Dan kecenderungan dia juga ketika sudah penurunan ya, kecenderungan di up-nya ada. Walaupun sedikit-sedikit tapi cenderung di up-nya ada. Karena setiap penurunan itu pasti suka dikasih bukit dikit. Nah, itu untuk JIHD teman-teman ya. Dan sekarang juga sebenarnya si posisi bandar itu kan udah jualan nih. Udah sampai di bawah banget. Nah, mudah-mudahan si benar kata teman kita mudah-mudahan ditahan. Nanti masuk EMA 10-nya ke bawah, mungkin si bandar lokal bisa apalagi mungkin bisa ditaikin lah ke angka 1400, kalau enggak ke angka 1900. Kalau enggak di tengahnya teman-teman, di antara tengah 1900 turun dikit ya, temponya dikit ke 1700 ya. Mungkin bisa ya. Ini alternatif. Tapi kalau ini mah istilahnya nanti ke depan juga pasti ketembus karena sudah ada si kepala merahnya, sama ini juga nih ke depan pasti ketembus. Cuma untuk area 900 ke atas 1900 ke atas saya di sini tidak menemukan tanda-tanda akan kenaikan ke arah situ. Jadi batas saya hanya sampai ke 1900. Oke, teman-teman dapat dipahami mungkin ya. Seperti itu ya, teman-teman untuk yang punya JIHD ya, itu menurut pandangan saya. Teman-teman kalau punya pandangan lain silahkan gitu ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada Dewi ya, Dewi Sri Parmindo ya. Silakan teman-teman buka profilnya ya. Saya hanya melihatkan dari angka-angka saja. Oke, mungkin teman-teman yang punya sudah tahulah profilnya ya. Kenapa ditanyakan juga? Ya terima kasih teman-teman ya, terus mengingatkan gitu ya. Nanti mungkin teman-teman di rumah ataupun dimanapun tempat berada, silahkan analisa teman-teman disandingkan dengan analisa saya. Mudah-mudahan ada yang sama ya.
Oke. Untuk Dewi ya. Dewi perhatikan kuartal 3-nya dari 4 miliar ke 54 juta rugi. Terus dari kuartal 2-nya dari 1 miliar ke 893 untung ya, cuma juta ini bukan miliar ya. Kuartal 1 dari 1 miliar ke 673, artinya ini ada penurunan. Terus untuk kuartal 3-nya untuk revenue-nya ada penurunannya dari 29 ke 15 miliar. Kuartal 2 dari 11 ke 13 ada peningkatan bagus ya. Kuartal 1 20 miliar ke 10 miliar, artinya ada penurunan. Berarti marketingnya kurang baik ya. Nah, ini untuk PR ratio, perhatikan teman-teman. Ini PR rasionya 167. Ini biasanya bandar lah biasanya yang nguasain kalau sudah emitennya seperti ini. Karena di sini terlihat jelas PR ratio selama 3 tahunan, ini kurang dari 3 tahun sebenarnya teman-teman ya. Kurang maksimal ya. 138 tahun berapa nih? Tahun 2020 itu nggak apa-apa lah, tahun 2022 yang penting 1 tahun ini sudah terlihat. Di sini rata-rata itu 37 untuk 1 tahun. Berarti kalau sekarang aja kalau berdasarkan PR rasio gitu ya 167 udah mahal banget gitu kan. Cuman tenang teman-teman, kalau sudah dikuasain sama PR rasio segini biasanya bandar lah yang nguasain ya, biasanya bandar. Nah, untuk PBB 1,24 ya, cenderung murah. Dia bagian dividen enggak? Oh enggak bagian dividen. Harga bukunya 75 perak, sekarang 94, berarti mahal teman-teman berdasarkan PBB ya. ROI-nya 0,74 tapi positif, enggak negatif gitu ya. Bagus cuman ya kurang bagus gitu. Karena apa? Karena kan minimalnya 10 teman-teman. Kita lihat cashnya ada 14 miliar punya cash dia. Oh, DR-nya seberapa DR-nya nih? DR-nya 0,13 sedikit ya. Nah, perhatikan untuk cashnya ada 14 miliar, equity-nya 151 miliar, dan hutangnya cuma 19 miliar. Betul, artinya sedikit hutangnya ya. Itu juga hutang jangka panjang 10 miliar, harga jangka pendeknya 9 miliar, masih bisa dibayar lah sama cashnya ya. Oke teman-teman, kita langsung aja hitung ya, berapa sih EPS-nya? 0,56 ya, 0,56. 0,56 dikali PR rasionya 3792. 37.92. Berapa? 21 perak teman-teman. Jadi ini harga wajar itu 21 perak. Ya, berdasarkan rumus PR rasio yaitu ya. Kita hitung lagi berdasarkan rumus PBB berapa harga bukunya? 7572. 75.72 ya, dikali, kita lihat PBB rata-ratanya selama 3 tahun 2.27. Nah, ini agak 2.27. Nah, ini agak lumayan masih murah berarti ya. 171 ya. Nah, kita pindahkan dulu ke sini teman-teman ya. Kita pindahkan dulu ya. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman sudah ya, kuartal 3-nya harga wajarnya berdasarkan PR ratio 21 perak, berdasarkan PBB 171. Nah, itu harga wajar berdasarkan hitung-hitungan angka gitu ya. Nah, kalau berdasarkan candle bagaimana? Teman-teman perhatikan dulu. Kita dari jarak jauh dulu deh. Nah, perhatikan saya sudah cari ya. Nah, untuk maksimalnya itu si Dewi ini teman-teman, harga tertinggi waktu itu tahun 2023 itu 370. Langsung dia dibablaskan ke bawah. Nah, perhatikan dia cenderung dia itu grow ke atas, teman. Grow ke atas ya. Cenderung dia ke atas, menuju ke atas. Artinya ini lagi ditaikin pelan-pelan, teman-teman ya. Itu berdasarkan maksimalnya. Berarti ini lagi posisi mau ke atas, teman-teman. Berdasarkan data dari si Google gitu kan. Nah, kita cek lagi di sini, teman-teman. Betul, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini sudah lepas daripada harga murahnya teman-teman ya. Harga murahnya berapa? 50 perak kan, pernah ke 50 perak kan. Sekarang sudah mulai melebihi harga murahnya. Ini sudah melebihi harga termurahnya, murah banget. Sekarang sudah melebihi harga murahnya. Sudah lepas daripada harga murah, jadi sedikit agak murah ya. Bagaimana tujuannya? Tujuannya jangan jauh-jauh. Kalau teman-teman mau ke 232, oke lah, terlalu jauh. Turunin tensi teman-teman ke angka tengahnya aja, antara tengah sama harga murah ya, di 155.
itu mungkin bisa kejangkau teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih percaya dengan si Dewi ini, bisa ke arah sini teman-teman, bisa ke arah 300-an, bisa ke arah 230 juga bisa. Nah, kita lihat dari lukisan market maker. Nah, kalau saya istilahnya menargetkan kemana? Tanggal 5 bulan 9 tahun 2024 saya menargetkan ke 105. Dan itu sudah tersentuh sama shadow. Artinya teman-teman yang nyangkut di bawah itu harusnya sudah kelar gitu. Tapi karena belum tertembus sama body, maka saya tidak akan cabut ininya di 105-nya. Biar tertembus sama body aja dulu, baru akan saya cabut statusnya di sini. Beberapa kali ini sudah mau menyentuh lagi, malah menyentuh juga, tapi tidak tetap di situ ya. Dia kemarin ngadain ini si kepala kembar nih. Nah, inilah teman-teman, si kepala kembar itu kemarin harusnya secara teoretik kan 2/3, 2 naik 3 turun. Nah, ini adalah salah satu yang keduanya. Dia ketika dia turun harusnya turun ke bawah, malah dia naik ya. Ternyata kemarin itu ada dorongan daripada bandar lokal. Nah, sekarang kan belum diupdate nih ya. Belum diupdate ya, baru tanggal jam 16.57 ya, jadi belum diupdate. Jadi kemungkinan naik ke angka 105 itu bisa teman-teman, karena sudah tersentuh juga ya. Terus apakah target selanjutnya bisa kesentuh lagi di 126-nya? Bisa teman-teman, asal ketembus dulu dong 105-nya gitu kan. Cuman ada cumannya nih. Ini kan ini udah teman-teman, ini udah ketembus ya, waktu 86-nya udah ketembus, kita hapus ya. Si kepala merah juga, ini bukan kepala merah, kalau kemarin itu ada gap ya, gapnya udah ketembus ya. Nah, ini ada area penurunan di angka 74 sama di angka 64 ya. Perhatikan nanti dari penurunan, bukan nih, jangan-jangan sudah di itu lagi. Oh ya, penurunan nih, sama penurunan ya. Nah, teman perhatikan teman-teman, ini si bandar lokal sebenarnya sudah keluar kemarin. Si poren itu sudah keluar gitu ya. Nah, si poren itu sudah, si bandar lokal juga sudah keluar, cuman per hari kemarin itu masih ngambil lagi. Maka ini ada kita lihat nanti mungkin si Dewi ini untuk updateannya ya, apakah si bandar lokal ngambil lagi atau enggak, atau si poren ngambil lagi ya. Nah, perhatikan teman-teman untuk area sini aja teman-teman. Ini lagi posisi uptrend teman-teman ya. MA10 sudah mulai di bawah candle. Cuman ya masalahnya kemarin waktu tanggal 23 Desember si bandar lokal jualan. Tapi selama dia masih terus uptrend, artinya ada yang nerima barang kan? Ada yang nerima barang kan? Dia cenderung nahan gitu kan teman-teman ya. Jadi kecenderungan ke atasnya ada ya. Makanya nanti kalau pada penurunan yang penting jangan lepas daripada MA10 sama MA20-nya aja, itu cenderung dia akan downtrend ya. Nah, ini pengawalan dari MA200 sudah bagus teman, sudah menuju ke atas secara pelan-pelan. Ini tinggal sabarnya aja teman-teman, bisa tembus ke angka 126 ya. Ini juga belum 105 belum terlewati, jadi saya akan tahan dulu di sini gitu ya. Nah, kemarin siapa yang ngambil? Ternyata bagus broker yang ngambil. Ada CP, ada ZP, ada AZ. Cenderung retail tidak ngambil secara besar-besaran di Dewi ini ya. Malahan ini yang ngambil itu broker-broker keren semua. Nah, ini untuk tanggal 24-nya ada nggak? Belum keluar ya? Oh, udah keluar teman-teman nih. 2000 tanggal 24 sekarang itu si Becky ngambil lagi. Si Becky ngambil, coba perhatikan. Becky ngambil enggak? Berapa itu? 60 ya. Nah, si Becky ngambil lagi ya. Yang tadinya ngambil berapa? Perhatikan si Becky. Si Becky mana Becky? Nah, si Becky kan 6.000. Ternyata per hari ini dia ngambil besar, teman-teman. 60.000 lot. Bertambah. CP juga sama yang ngambil lagi, ZP sama YP. Mungkin si MG sudah bagus. Artinya ini cenderung bisa diperjualbelikan ke atas ya. Secara teorinya harusnya si BQ karena udah ngambil banyak gitu kan, harusnya dong gitu kan, dia punya barang banyak dong, maaf harga dong gitu kan, karena punya barang di bawahnya banyak gitu kan. Mungkin kalau di markup harga itu dia kecenderungan tidak terlalu mahal ketika memaaf harganya gitu ya. Nah, seperti itu kita lihat untuk grossnya dulu deh. Si Becky ketemu Becky, artinya betul si Becky adalah sebagai motor penggerak. CP juga sama motor penggerak, BR sama MG. Ini 4 broker inilah sebagai penggerak tambah AZ ya.
Ini sebagai penggerak teman-teman. Kalau tidak ada yang ngegerakin saham ya cenderung diambil tempat aja gitu kan. Nah, ini bersyukur teman-teman berarti si Beki sudah masuk. Nah, bagaimana dengan Poren, udah masuk lagi belum? Perhatikan, si BK sudah masuk 2.800 lot ya. Nah, si BK apakah jualan? 2.800 di sini tidak ada. Artinya pas 2.800. Cece mas sayang Cece jualan ya. Cece jualan. Ada nggak sisa Cece? Nggak ada ya, si masih BK yang ngambil. Hati-hati dengan BK, dia bisa jualan di shadow ya teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman juga untuk Dewi sepertinya. Jadi kemungkinan ke atasnya ada teman-teman untuk Dewi ini. Karena sudah terlihat jelas di sini yang ngambilnya broker bagus semua. Cuman sayang banget si Cece udah keluar ya, mudah-mudahan sih pas perdagangan besok kan libur ya. 25 26 libur teman-teman ya. 25 26 libur, 27 kembali 27 sama nanti ada satu hari lagi di tanggal 30 ya. Nah, seperti teman-teman untuk Dewi jadi secara fundamental PR ratio dalam kondisi kurang baik. Cuman kalau PR ratio masih ada berarti dia bekerja dengan baik gitu teman-teman ya. Selama harga wajar PR ratio-nya ada gitu kan. Artinya si angkanya baik-baik saja walaupun ada kerugian tapi baik-baik saja. Dan secara penjualan juga bagus gitu kan untuk istilahnya hitung-hitungannya. Nah, teman-teman jika percaya sama yang mana, percaya sama PBP sekarang sudah mahal atau percaya sama PR ratio kalau sekarang sudah mahal, atau percaya sama PBP 171 ya. Dan ini saya bilang kalau sudah di atas 167 biasanya yang nguasain bandar teman-teman ya. Emiten-emiten yang PR ratio besar itu biasanya bandar yang nguasain. Nah, seperti teman-teman, jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman karena juga MA10 juga udah bagus. Terus secara global keseluruhan juga dia bagus. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih di area-area 126 nih target tanggal berapa tanggal. Nah, deketin aja teman-teman nih. Saya itu dari tanggal 19.08 dari bulan Agustus teman-teman ngebahas itu 178 tuh targetnya ada lagi teman. 244 itu target dia teman-teman. Udah sampai situ aja lah. Kalau nggak mau sini silahkan aja gitu. Kalau saya mah nih bisa sampai ke angka 284 ya. Nih, ini adalah target. Kenapa? Ini gapnya sangat lebar. Ini harus tertutup ya dengan catatan si LK-nya terus keluar. LK-nya terus keluar aja teman-teman. Rugi nggak jadi masalah. Yang penting keluar aja. Terus si equity segitiga negatif aja. Udah kekejar ke sini karena ini berdasarkan PR ratio-nya PR rasio bandar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang punya Dewi bisa memahaminya ya. Tapi tetap teman-teman walaupun dalam kondisi ke atas, teman-teman perhatikan juga area bawahnya ya. Teman-teman harus punya strategi ketika nanti ke bawah ya. Saya aja menarikkan ke bawah ke angka 51 sama 52. Cuma kalau lagi uptrend jangan dipikirin ya, jangan dipikirin. Nanti setelah ada penurunan nah baru kita pikirkan ke bawahnya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman ya dalam berinvestasi. Dan kalau teman-teman perhatikan juga si Poren ini ternyata ngambil sudah banyak teman-teman, sudah ngambil banyak dan dia cenderung masih ada di dalam. Cuman banyak lokal doang yang cenderung dia jualan ya. Nggak jadi masalah lah teman-teman. Yang penting ada si Poren juga ada, dia juga transaksikan secara baik. Perhatikan ini ditransaksikan secara baik teman-teman. Kalau dia enggak bolong-bolong seperti ini dari mulai bulan September itu ditransaksikan dengan baik. Ada keluar ada masuk itu ditransaksikan yang dengan baik setiap harinya. Oke teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi dan mohon maaf ada pergantian nama ya. Mudah-mudahan dengan pergantian nama ini memberi keberkahan lebih ya teman-teman buat teman-teman sekalian. Tetap teman-teman saham 50, saham FCA tetap kita akan bahas ya. Mungkin ini nanti kita akan bahas lagi ke depannya saham-saham yang belum dibahas ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.